Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan aktifkan lonceng kuning agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Ba'da duhur Gus Fakih dan Siva membawa Andre ke rumah lama Gus Fakih di mana rumah itu menjadi saksi bisu terbunuhnya Zahra, sedangkan Yuda dan Hasbi pergi ke rumah Azam untuk mencari ayah Hamzah itu dan menjadi mata-mata di rumah itu mencari bukti bahwa Rosa dan Bella dalang di balik kasus ini. Terlihat ekspresi takut dan gugup di wajah Andre saat sudah di rumah itu. Gus Fakih semakin yakin kalau Andre memang terlibat dalam pembunuhan Zahra. Sebelumnya Siva dan Gus Fakih tidak memberitahu Andre jika mereka akan ke rumah ini agar Andre tidak beralasan untuk tidak ikut. "Gus, Shiv kita ngapain ya ke rumah ini?" tanya Andre dengan raut wajah takut dan cemas. "Duduk dulu, nanti Gus Fakih yang jelasin maksud kita bawa kamu ke rumah ini," jelas Siva. Andre mengikuti instruksi dari Siva. Ia duduk matanya melihat sekeliling rumah. Keringat mulai bermunculan. Kenapa suasananya menjadi tegang seperti ini? Biasanya ia tidak akan gugup dan tegang ketika di hadapan keduanya. Apa mungkin karena rumah ini? Andre tidak tahu saja sejak tadi Gus Fakih memperhatikan gerak-geriknya. "Ekem, saya langsung saja ya, tidak usah basa-basi," ucap Gus Fakih dengan raut wajah datar. Ia mengeluarkan barang-barang dari tasnya dari mulai sandal yang terbakar sebagian, obat yang ia temukan di kamar Andre dan satu lagi jaket yang ia temukan di halaman belakang pesantren tepat di balik tembok yang bolong itu. Jaket itu yang dipakai seseorang dalam video rekaman pembunuhan Zahra dan rekaman CCTV saat terjadi kebakaran. "Saya mau minta kamu jujur pada saya dan Siva. Pasti kamu mengenal semua barang ini dan pasti kamu sudah tahu apa pertanyaan yang saya ajukan pada kamu," ujar Gus Fakih. Andre menunduk setelah melihat barang-barang itu dan mendengar ucapan Gus Fakih. Maaf Gus Shiv." Ucapan itu membuktikan kalau kecurigaan Gus Fakih benar. Siva tidak menyangka Andre bisa melakukan hal jahat itu. Hatinya memanas ingin meluapkan semua emosi yang sejak dulu terpendam. "Bagaimana perasaan kalian jika tahu yang membunuh sahabatnya itu orang terdekat, orang yang dulu pernah sangat ia percaya, orang yang terlihat baik namun mempunyai hati sejahat itu sampai tega menghilangkan nyawa seseorang? Kenapa kamu tega bunuh Zahra? Dia punya salah apa sama kamu sampai tega buat dia jauh dari kita semua?" Lirih Siva wajahnya memerah ingin meluapkan emosi namun tidak bisa, ia malah menangis. Mungkin hatinya terlalu lembut hingga tidak bisa meluapkan amarahnya. "Maaf Shiv, saya terpaksa melakukan itu semua," jawab Andre dengan raut wajah yang merasa sangat bersalah. "Apa yang membuat kamu melakukan hal berdosa itu Ustadz Andre? Benar-benar saya tidak menyangka walaupun itu perbuatan dosa masa lalu kamu harus bertanggung jawab," ucap Gus Fakih tetap tenang menahan amarah. Ia berusaha untuk tidak memojokkan Andre agar dia mau bercerita kejadian masa lampau itu. "Saya melakukan itu karena Bella, dia adalah sepupu saya. Dulu saat saya akan pergi ke Kairo keadaan perusahaan ayah saat itu mengalami kerugian menurun drastis. Semua investor mencabut semua investasinya. Perusahaan sudah diambang kebangkrutan. Saya memutuskan untuk tidak jadi berangkat ke Kairo karena saya harus menyelamatkan perusahaan dan ayah saya saat itu masuk rumah sakit karena penyakit jantungnya kambuh." Satu fakta lagi yang Siva baru ketahui kalau Bella adalah saudara sepupu Andre. Ternyata benar ucapan Gus Fakih kalau Andre tidak pergi ke Kairo saat itu. Ia jadi merasa bersalah pada suaminya karena tidak percaya akan ucapan Gus Fakih. Mungkin sudah jalan takdir Allah seperti ini. Kalau saat itu Andre meminta tolong pada keluarga Siva mungkin bisa saja dibantu. Karena saat itu status mereka sudah bertunangan, ayah Siva pasti siap membantu jika Andre mau bercerita hal itu.
mungkin memang Andre bukan jodoh Siva. Allah membuat alur kehidupan Siva menuju Gus Fakih yang memang sudah garis takdir di Lauhul Mahfuz. Saya kebingungan bagaimana menyelamatkan perusahaan karena saya tidak paham dalam bidang itu. Hingga Bella datang menawarkan bantuan. Dia bilang akan membangkitkan lagi perusahaan seperti semula, tapi dia memberi syarat. Saya langsung setuju karena dia tidak bilang apa syaratnya. Bella hanya bilang saya harus membantunya saat waktu yang dibutuhkan. Saat tiba Bella meminta bantuan, yaitu untuk membuat jera Zahra agar tidak lagi berhubungan dengan Azam. Saya menolak keras saat itu, tapi Bella malah mengancam akan membuat hancur perusahaan dan akan membahayakan ayah saya. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa mengikuti perintah Bella. Saya membeli obat ilegal sesuai instruksi Bella. Saya kira obat itu hanya akan membuat Zahra pingsan, tapi efeknya malah membuat nyawa melayang. Saya merasa sangat bersalah pada Zahra dan orang tuanya. Saat mengetahui kematian Zahra, saya langsung pergi jauh agar rasa bersalah itu hilang, tapi percuma. Sejauh apapun saya berlari, rasa bersalah itu selalu menghantui saya. Meminta ampun pada Allah telah melakukan dosa sebesar itu. Saya kembali dan memberanikan diri ke pesantren untuk bertanggung jawab, tapi rasa takut muncul kembali hingga saya tidak berani mengaku pada Gus dan Siva. Saya mau tanya satu pertanyaan, apa kamu juga yang membakar pesantren? Tanya Gus Fakih. Bukan, saya bersumpah tidak pernah melakukan itu. Saya sudah merasa heran telah melakukan dosa besar di masa lampau. Saya tidak akan bisa ikut membakar pesantren Gus, jawab Andre. Lalu kenapa saya menemukan sendal ini di depan kelas yang terbakar dan ada satu santri bilang kalau ini sendal seseorang yang membakar pesantren? Ini sendal kamu, kan? Dan satu lagi saya lihat di CCTV kalau orang yang membakar pesantren memakai jaket ini. Saya menemukan jaket ini di belakang pesantren. Semua bukti menuju pada Andre, tapi mengapa Andre tidak mengaku? Apa dia berbohong karena ancaman seseorang juga? Entahlah, rencana mereka sangat mulus hingga sulit untuk dibongkar. Jujur aja Mas, jangan takut dengan ancaman orang lagi, tutur Siva dengan tenang. Astagfirullah, saya sudah jujur Syif. Bukan saya pelaku pembakaran pesantren. Sendal itu sudah lama hilang dan jaket saya masih ada di kamar itu, hanya mirip Gus. Jaket saya di bagian depannya ada tertulis nama saya. Jelas Andre meyakinkan keduanya. Jika memang kamu bukan pelakunya, saya akan meminta kamu untuk membuktikannya, mencari pelaku aslinya, dan kamu harus mau bertanggung jawab, mengaku pada polisi kalau kamu terlibat dalam pembunuhan Zahra. Satu lagi, kamu harus membantu kamu untuk membuktikan kalau Bella dalang di balik kematian Zahra. Baik Gus, saya akan melakukan semua itu. Sekali lagi saya minta maaf, semoga kalian berdua sudi memaafkan kesalahan saya itu. Di sisi lain, Yuda dan Hasbi saat ini sedang berada di perumahan tempat tinggal Azam. Mereka berdua akan mencari Azam sekalipun akan memata-matai Rosa, tapi Yuda dan Hasbi sedang bingung bagaimana caranya memasuki rumah yang terdapat banyak penjaga itu. Tadi saat diperintahkan pergi ke rumah Azam, Gus Fakih dan Siva tidak memberi rencana apapun. Mereka berdua harus memikirkan rencananya sendiri. Lu ada rencana gacil? Tanya Yuda pada Hasbi. Mereka berdua masih di dalam mobil yang berhenti di jalan dekat rumah Azam. Gak ada nih, gak bisa mikir, belum makan cilok sih, jawab Hasbi sambil memegangnya perutnya. Dasar bocah cilok, lihat tuh perut lo udah bulet kayak cilok, celetuk Yuda. Saat akan menjawab lagi ocehan Yuda itu, Hasbi merasa ada yang meniupnya tepat di belakang telinga. Ia jadi merinding, pasti ada makhluk halus tak kasat mata di belakangnya. Hasbi memberanikan diri untuk melihat ke kursi belakang. Bismillah,
Ucapnya pelan lalu melihat ke arah belakang. Saat melihat sosok di belakangnya ia langsung memalingkan wajahnya ke arah depan. Astagfirullah, hantunya jelek banget, gumam Hasbi. Kenapa lu Cil? Tanya Yuda yang melihat gerak-gerik aneh Hasbi sejak tadi. Yum itu kak, ada cewek di kursi belakang, jawab Hasbi dengan raut wajah ketakutan. Siapa? Zahra. Bukan kak, ini mah jelek, hantunya gak bagus buat dilihat, ucap Hasbi. Yuda memegang tengkuknya, ia merasa seperti ada yang meniupnya. Mengapa suasana jadi horor begini? Bulu kuduknya sudah berdiri. Apa begini rasanya jika selalu bersama anak indigo? Sepertinya wilayah ini banyak jiwa-jiwa yang tidak tenang. Baca ayat kursi biar tuh hantu jelek pergi, ujar Yuda. Yeh, ngatain gue jelek lagi? Dulu waktu hidup gue cantik kali kan, sering perawatan. Pas mati aja gue jelek, soalnya di alam kubur gak ada skincare, jadi buruk begini dimakanin cacing tanah, ucap wanita tak kasat mata itu yang hanya bisa didengar oleh Hasbi. Makanya kak waktu masih hidup di dunia itu perbanyak amal, perbaiki akhlak, jangan malah kebanyakan ngurusin muka perawatan mulu. Urusan di dunia terus yang dipikirin, urusan akhirat dibelakangin. Percuma cantik sementara doang, pas udah mati mah tetep jadi makanan cacing tanah, tutur Hasbi membuat wanita itu melongo. Lah, waktu hidup diceramahin udah jadi hantu masih diceramahin, udahlah mending pergi aja, ucap wanita itu lalu menghilang dari mobil Yuda. Cil, kenapa lu jadi ceramah sih? Cepet baca ayat kursi biar tuh hantu pergi, ucap Yuda. Udah pergi kok dia, jawab Hasbi sambil melihat ke belakang. Ini kertas apaan? Perasaan tadi gak ada, ucap Hasbi yang melihat selembar kertas di kursi belakang lalu mengambilnya. Yuda dan Hasbi membaca tulisan yang ada di selembar kertas itu. Setelah membacanya mereka berdua tersenyum lalu saling menatap. Apa kita satu pemikiran kak? Ucap Hasbi dan Yuda mengangguki pertanyaan itu. Gus, maafin Siva ya, ucap Siva saat berada di mobil perjalanan pulang ke pesantren. Mereka pulang hanya berdua karena Andre akan pergi ke rumahnya. Ia bilang akan mencari bukti tentang Bella dan Gus Fakih mengizinkannya. Maaf, buat? Tanya Gus Fakih balik. Ya maaf karena udah gak percaya sama Gusnya, terus kita malah debat. Gak apa-apa, masalah perbedaan pendapat dalam rumah tangga pasti akan selalu terjadi, tapi kita jangan sampai malah terpaut amarah hanya karena perdebatan kecil. Kita harus bicarakan baik-baik, lebih baik berdiskusi daripada berdebat yang tidak menghasilkan keputusan. Siva syok aja waktu Gus Fakih nuduh Mas Andre. Gak percaya dan gak ngangka kalau Mas Andre bisa sejahat itu. Tangan kiri Gus Fakih mengelus tangan kanan Siva. Dia tidak jahat, hanya keadaan saja yang mendesaknya melakukan hal itu. Ia terlalu memikirkan dunianya hingga tidak memikirkan akibat yang akan terjadi. Kalau kita mendapat musibah seharusnya lebih dekat pada Allah, harus yakin Allah pasti menolong kita. Saat itu Andre malah menjauh dari Allah dan setan pun menguasainya agar Andre melakukan apa saja sehingga ia tidak sadar telah melakukan dosa besar. Semoga Allah bantu kita menyelesaikan masalah ini ya Gus. Amin. Siva mendekat ke Gus Fakih memeluk lengan Gus Fakih yang sedang menyetir, lalu Gus Fakih mencium kepala Siva yang berbalut hijab itu. Gus, awas! Teriak Siva. Cit! Gus Fakih mengerem mendadak tepat saat Siva berteriak. Ia hampir saja menabrak seorang anak yang ada di depan mobil itu. Siva dan Gus Fakih langsung keluar mobil untuk memastikan anak itu baik-baik saja. Ashar, kamu ngapain ada di sini? Ucap Gus Fakih ketika melihat anak yang berjongkok di depan mobilnya. Gus, tolongin Ashar Gus. Selembaran kertas yang kemarin ditemukan di mobil Yuda itu adalah poster iklan yang bertuliskan, lowongan pekerjaan menjadi bodyguard.
Dibutuhkan dua laki-laki yang tegas, jago berkelahi dan garang. Jika berminat hubungi nomor 0899 atau bisa langsung pergi ke perumahan Villa Gading Lakside nomor 100. Dari poster iklan itu mereka berdua mempunyai rencana agar bisa memasuki rumah yang penuh dengan bodyguard itu. Pagi ini mereka sudah siap untuk melamar menjadi bodyguard di rumah Azam, berpakaian serba hitam, kacamata hitam, topi hitam dan sepatu hitam, lebih terlihat seperti detektif bukan seperti bodyguard. "Bi, emang lu bisa pukul orang?" tanya Yuda yang langsung mendapat pukulan di bahunya oleh Hasbi. "Tuh bisa, kan?" ucap Hasbi. "Bukan gitu maksudnya. Kalau pukul gitu doang mah anak kecil juga bisa. Maksudnya berantem gitu tinju-tinju orang gimana nanti kalau gak lulus seleksi. Gue gak yakin lo bisa," ujar Yuda. Hasbi memang mempunyai badan yang tinggi, bahkan sudah melewati tinggi badan Yuda. Namun yang membuat Yuda tidak yakin itu penampilan Hasbi seperti bocah sekali. Jangankan punya otot, badannya saja kurus. Apa memang di rumahnya diberi makan cilok saja tidak diberi nasi hingga tubuhnya tidak bertumbuh? "Yeh kak, jangan ngeremehin gitu. Aku dulu pernah belajar silat walaupun cuma 1 minggu. Tapi aku bisa tegas sama orang, kan anak pramuka," jawab Hasbi dengan raut wajah sombong. "Tegas aja gak cukup bocil, nanti kalau dites suruh lawan semua bodyguard di sana gimana? Gepeng-gepeng tuh badan," ucap Yuda. "Tenang, Kak Yuda, gak usah khawatir, aku punya temen yang bisa bantu kita ngelawan mereka. Cuma dia gak kelihatan sama semua orang, cuma aku doang yang bisa." "Astagfirullah, dosa tahu bersekutu sama setan itu," ujar Yuda. "Bukan bersekutu tapi ini ngajak kerja sama aja, kolab gitu sama setan. Nih temen hantu kayaknya punya dendam pribadi sama salah satu bodyguard di sini," bisik Hasbi. "Kalau dosa gue gak ikut-ikut ya, soalnya tadi kakak udah ngingetin lu," ucap Yuda dan Hasbi hanya menunjukkan jempolnya pada Yuda. Keduanya berjalan ke gerbang depan rumah itu. Jantung keduanya berdegup kencang saat melihat wajah seram para bodyguard. Hasbi berkeringat dingin, suasananya seperti sedang mengikuti olimpiade matematika. "Permisi Pak, kami berdua mau melamar jadi bodyguard di sini," ucap Yuda saat sudah di hadapan pria yang berjaga di depan gerbang. Mungkin dia satpam. Pria itu tidak menjawab, ia malah melihat Yuda dan Hasbi dari atas kepala sampai ujung kaki lalu mengelilingi keduanya. "Yakin mau jadi bodyguard?" tanya pria itu. Sepertinya tidak yakin dengan penampilan Hasbi dan Yuda karena tidak memiliki tubuh yang kekar dan berwajah garang. "Yakin Pak, yakin 100%, ucap Yuda. "Bener Pak, kita berdua butuh uang buat modal nikah," tutur Hasbi sembarangan yang langsung mendapat injakan dari Yuda hingga membuat ia meringis sakit. "Siapa yang mau nikah?" tanya pria itu lagi dengan tegas. "Yum, ini abang saya yang mau nikah," jawab Hasbi sambil menepuk pundak Yuda. Si empu langsung melotot mengisyaratkan pada Hasbi jangan bicara sembarangan, ini obrolan tidak sesuai yang ada di rencana awal. Kasian Pak, calon istrinya minta mahar sertifikat rumah sama uang 50 jet, padahal abang saya belum punya rumah, masih ngontrak, pengangguran lagi, gimana mau dapat uangnya? Nah makanya kita lamar kerjaan di sini, ucap Hasbi mengarang cerita. Rasanya saat ini Yuda ingin melempar Hasbi dari ujung Monas. Kenapa bicaranya itu sembarangan sekali, menghinanya untuk membohongi penjaga itu. Kenyataan dia itu seorang dosen, sudah punya rumah sendiri walaupun belum mempunyai istri. "Oh, abangnya ini yang viral itu ya, lagi rame tuh minta mahar sertifikat rumah," seru pria yang berjaga di dalam gerbang. Mungkin ia tadi menguping pembicaraan mereka. "Bukan. Mungkin calon istri abang saya terinspirasi dari yang viral makanya dia minta mahar sertifikat rumah," balas Hasbi. "Oh bukan, terima aja lur.
Miss Rosa, kan nyari secepatnya tuh, ujar pria yang di bajunya bertuliskan nama Mito. Oke, kalian diterima, tugas kalian hanya menjaga Tuan Azam agar tidak pergi dari rumah ini, ucap pria itu. Sekarang mereka berdua tahu bahwa Azam disekap di rumahnya sendiri. Tapi kenapa saat itu handphone Azam berada di daerah yang jauh dari kawasan perumahan ini dan pesantren? Apa memang benar itu hanya jebakan agar Gus Fakih tidak berada di pesantren saat rencana pembakaran itu? Mereka berdua dibawa masuk ke rumah seperti istana itu. Hasbi dan Yuda melihat sekeliling rumah itu, barang-barangnya terlihat barang mewah dan mahal, benar-benar rumah konglomerat. Mereka berdua dibawa masuk ke sebuah ruangan, mungkin itu ruangan pemilik rumah itu. Tok tok tok, Mito, pria yang membawa Yuda dan Hasbi itu mengetuk pintu ruangan yang bertuliskan Miss Rosa. Masuk, ucap seseorang di dalam sana. Mito membuka pintunya lalu mereka masuk ke dalam ruangan itu. Terlihat ada dua wanita di dalam sana. Satu wanita tua sekitar umur 40 tahunan dan satu wanita lagi, wanita muda mungkin seumuran dengan Yuda. Dek, jantung Yuda seakan tiba-tiba berdegup kencang saat melihat sosok wanita yang ia kenal di hadapannya. Ya, dia Bella, wanita yang dulu pernah mengejar-ngejar Gus Fakih. Ia menggerutu dalam hati, berdoa dan berharap semoga Bella tidak mengenali wajahnya. Bahaya jika Bella mengenalinya, semua rencana akan gagal. Flashback on. Ya udah Gus, saya permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azhar melangkah ke ruang kelas yang sedang ia bersihkan tadi sesuai perintah Gus Fakih, tapi saat di samping kelas tersebut tiba-tiba ada yang membekapnya dari belakang. Sepertinya sapu tangan yang digunakan membekapnya mengandung obat tidur atau obat bius sehingga ia tidak sadarkan diri. Biur. Siraman air itu mampu menyadarkan Azhar dari pingsannya. Ia tidak tahu sekarang dirinya berada di mana, seperti sebuah gudang. Tangannya diikat dan kakinya pun diikat. Bangun juga nih bocah, ucap pria berbadan kekar yang tadi menyiramnya. Kalian siapa? Tanya Azhar karena dia tidak mengenal dua pria yang ada di sana, tapi setelah dilihat-lihat ia mengenali dua pria itu. Mereka seperti dua orang yang semalam membakar pesantren. Kenapa lo kasih tahu jalan rahasia itu? Ucap pria berkaos hitam itu dengan raut wajah mengancam. Biar kalian tidak bisa masuk pesantren sembarangan lagi, apalagi sampai berniat membakar pesantren, balas Azhar dengan berani. Oh berani, jawab Yelo. Pria yang berbaju merah itu menarik rambut Azhar membuatnya meringis kesakitan. Plak, plak, pria satunya menamparkan kedua pipi Azhar. Lo kalau gak ada urusannya jangan sok ikut campur, jangan sok jadi pahlawan, tegas pria yang menarik rambut Azhar. Bukannya sok pahlawan, menolong itu kewajiban semua orang. Saya tidak mau banyak korban jiwa karena kelakuan kalian. Tobat bang, saat dunia kalian bisa membakar pesantren, tapi nanti saat di akhirat kalian yang dibakar oleh api neraka, ujar Azhar. Wis berani cermahin kita lur, enaknya diapain nih bocah ya? Ucap pria berbaju hitam itu. Buang aja lur ke pantai selatan biar jadi suami Nyi Roro Kidul, jawab temannya. Jangan bang, saya masih punya orang tua yang belum saya bahagiakan, saya belum menuntaskan hafalan Quran, saya ingin ibu sama bapak saya melihat saya lulus tahfiz Quran 30 juz. Impian saya masih jauh tercapainya, jadi jangan bunuh saya ya. Pria yang sejak tadi menarik rambut Azhar itu langsung melepaskannya, namun pria yang di depannya menarik dagu Azhar dan mencengkram kuat. Lu boleh pergi dari sini asal lo bilang sama Gus lo itu, jangan pernah pertemukan Azam dengan Hamzah, inget itu. Iya bang, nanti saya sampaikan, jawab Azhar ketakutan. Dan lo harus pastiin jangan sampai si Fakih itu laporkan soal kebakaran itu ke polisi. Ancam pria itu lagi.
Saya janji bakal sampaikan semua yang abangnya omongkan nanti sama Gus Fakih, balas Azhar. Pria yang berbaju hitam itu mulai membuka ikatan takut di tangan dan kaki Azhar. Mama kasih bang, semoga abangnya dapat hidayah dari Allah ya, saya tahu dia abang ini pasti orang baik. Jangan banyak cincong, dalam hitungan ketiga lo harus hilang dari hadapan kita berdua, ucap pria itu dengan tegas. Azhar langsung berlari ke pintu luar. Flashback off. Gus, apa Azhar aman kalau tinggal di pesantren lagi? Tanya Sifa setelah mendengar cerita dari Azhar tadi. Berdoa aja semoga Allah selalu melindungi orang-orang yang ada di dalam pesantren ini, jawab Gus Fakih. Amin, ya Allah, lindungilah pesantren Al-Huda ini. Shift nanti sore Kiara sudah keluar rumah sakit, Tiara bilang dia akan membawa Kiara ke pesantren, karena Andre tidak tidur di kamar dalam lagi, nanti kamar itu akan diisi Kiara saja, ujar Gus Fakih. Pagi tadi Tiara telepon pada Gus Fakih memberitahu Kiara sudah pulih, hanya ada rasa trauma yang sulit untuk dihilangkan. Dia butuh suasana baru agar melupakan kejadian yang dialami dan kejadian masa lalu, jadi Tiara memutuskan untuk membawa Kiara ke pesantren saja. Iya Gus, nanti Siva bersihkan dulu kamarnya biar nanti Kiara langsung istirahat. Oh iya, tadi Yuda mengirim pesan kalau dia dan Hasbi sudah berhasil masuk ke dalam rumah Azam dan sedang mencari bukti kejahatan Ibu Azam dan Bella. Kalau dari Andre ada kabar gak Gus, apa dia bisa menemukan bukti? Aku punya firasat terjadi sesuatu sama dia, ucap Siva. Sejak semalam saya coba hubungi dia tapi teleponnya gak aktif. Saya telepon ayahnya tapi dia bilang Andre tidak pulang ke rumah. Saya juga jadi berfirasat buruk, kenapa Andre tiba-tiba menghilang. Malam hari setelah menidurkan baby Hamzah, tadinya Siva akan tidur saja karena pikirannya sudah lelah memikirkan rencana untuk mengungkap pelaku pembunuh Zahra dan pembakaran pesantren. Biarkan suaminya saja yang membuat rencana, ia sudah lelah, semakin kesini semakin rumit. Ia berbaring di ranjang, semoga dengan tidur semua beban pikirannya berkurang. Namun saat dia akan memejamkan mata, ia mendengar suara pintu kamar terbuka, ternyata Gus Fakih sudah kembali. Siva langsung kembali duduk. Maaf saya ganggu ya, ucap Gus Fakih yang merasa tidak enak telah membangunkan istrinya padahal Siva belum tertidur tadi. Enggak kok Gus, Siva baru mau tidur, jawab Siva. Ya udah kamu tidur duluan saja, saya mau ke kamar mandi dulu, ucap Fakih. Siva mengangguk lalu kembali berbaring sambil menarik selimutnya dan Fakih melangkah ke kamar mandi. Siva membaca doa sebelum tidur lalu memejamkan matanya, namun belum ada rasa kantuk. Ia berpindah posisi miring ke kanan lalu bergerak mencari posisi yang nyaman agar rasa kantuk datang, tapi alhasil ia tidak tertidur. Siva kembali membuka matanya. Apa ini yang namanya overthinking sebelum tidur, gumamnya. Ia memikirkan Andre, Yuda, dan Hasbi. Siva khawatir terjadi sesuatu pada mereka karena ia tahu Ibu Azam itu sangat bahaya, ditambah tidak ada kabar dari Andre. Ia masih saja belum tertidur sampai Gus Fakih keluar kamar yang sudah berganti pakaian menggunakan kaos putih polos dan celana panjang. Siva menutup seluruh tubuhnya dengan selimut saat Gus Fakih mulai mendekat ke arah ranjang. Fakih duduk di atas ranjang lalu membuka selimut yang menutupi wajah istrinya itu. Rambut Siva acak-acakan, memejamkan mata sambil tersenyum. Kenapa belum tidur? Ucap Gus Fakih sambil merapikan rambut Siva. Nungguin Gusnya, jawab Siva yang masih memejamkan matanya. Benar, nungguin saya, ucap Gus Fakih dengan nada bertanya. Ia tahu istrinya itu pasti beralasan saja. Siva membuka matanya melihat ke arah suaminya yang duduk di sampingnya. Siva gak bisa tidur Gus, aku khawatir Yuda sama Hasbi ketahuan penyamarannya terus diapa-apain sama ibunya Azam.
Terus Mas Andre juga menghilang, aku takut dia juga disekap sama Bella ataupun ibunya Azam. Jelas Siva mengatakan semua yang ada di pikirannya sekarang. Coba duduk dulu, ucap Gus Fakih. Siva menurut ia duduk di hadapan suaminya. Tangan Gus Fakih terulur mengelus pipi kanan Siva. Saya sudah bilang jangan berpikir berlebihan, kuncinya hanya satu, percaya. Kamu harus percaya akan pertolongan dari Allah, kamu harus percaya akan perlindungan dari Allah, kamu tidak usah khawatir berlebihan karena yang berlebihan itu tidak baik dan pasti hati kamu juga gak akan tenang, tutur Gus Fakih. Udah baca surah Al-Mulk? Tanya Fakih. Udah, tadi selesai sholat Isya, jawab Siva. Tadi pas mau tidur baca doa apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, sama baca ayat kursi, jawab Siva lagi. Sekarang ikutin saya, ini amalan sederhana Rasulullah yang tidak pernah beliau tinggalkan, yaitu baca 3 kul di saat mau tidur. Angkat tangan kamu seperti mau berdoa tapi dirapatkan begini, lalu dekatkan dengan mulut, terus baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Siva mengikuti perkataan suaminya, ia membaca ketiga surah itu, begitupun dengan Gus Fakih. Selesai baca tiup 3 kali lalu usap dari kepala hingga ujung kaki, badan bagian depan dan belakang, diulang sampai 3 kali, ucap Gus Fakih yang diikuti instruksinya oleh Siva. Amalan ini bisa menghindari kita dari gangguan sihir, hasut orang dengki, orang-orang yang mau menyakiti kita. Insya Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan amalan ini setiap mau tidur malam. Amalan itu juga saya sering lakukan untuk Hamzah, jadi nanti kamu lakukan itu ke Hamzah juga ya Syif. Dulu Siva pernah dengar amalan ini waktu di pesantren, tapi gak Siva amalkan soalnya waktu jadi santri abis baca Al-Mulk, doa mau tidur, sama baca ayat kursi langsung tidur karena emang udah ngantuk, tutur Siva. Kalau kamu dapat ilmu dari guru ataupun ustadz-ustazah itu diamalkan dan diterapkan, jangan hanya dicatat dan disimpan di otak, biar kamu dapat pahala dan guru kamu juga, jelas Gus Fakih. Insya Allah Siva bakal inget ucapan Gusnya. Ada satu amalan lagi supaya hati kamu tenang dari rasa kebencian saat tidur, ikutin ucapan saya ya. Ucap Gus Fakih dan Siva hanya mengangguk. Ya Allah, siapapun yang berbuat salah pada saya, yang menggosipkan saya, yang ingin berbuat jahat, saya maafkan, ampuni dosa mereka malam ini ya Allah, agar tidak ada rasa kebencian dalam diri saya saat tidur, amin. Siva mengikuti ucapan Gus Fakih itu sambil memejamkan matanya. Udah sekarang tidur, gak baik tidur malam. Siva dan Fakih lalu berbaring dengan saling berpelukan sebelum pergi ke alam mimpi. Fakih selalu mencium kening, pipi, dan bibir Siva, mungkin sudah menjadi ritual sebelum tidurnya. Gus baca solawatan dong, Siva kepengen dengar suara Gusnya, ucap Siva. Boleh, ada satu lagu Arab yang sedang saya suka, tapi bukan solawat, gak apa-apa. Ujar Gus Fakih. Lagu apa tuh? Pengen denger dong Gus. Tapi selesai dengerin tidur ya. Iya. Siva semakin mengeratkan pelukannya bersiap mendengarkan lagu apa yang suaminya nyanyikan. Tangan Gus Fakih terus saja mengelus pipi Siva. Lala tahsab anat diina. Baidun anhubin wahayaah. Wabihajrika lidiini satahya. Tak syama kolbuka yahuwaah. Awanal ayama satahlu watarat dunya. Syato najaan. Diinuka bahra min amaalin syato. Lijamilil ahlan. Laisat diinu kama taksya'uhu. Zamamnu zaka haraam. Fal islamu jamilun hakan. Haza laisa huwal islam. Belum sampai selesai Gus Fakih dengan nyanyian Siva sudah tertidur. Mungkin istrinya itu sudah mengantuk, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan lagunya dan ikut menyusul istrinya ke alam mimpi.
Ahlam Jamila, Zaujati, ucap Gus Fakih pelan. Saat menjelang subuh Yuda dan Hasbi akan memasang kamera tersembunyi di sekitar ruangan Rosa dan perekam suara di bagian rumah itu. Mereka memilih waktu subuh karena semua penjaga dan bodyguard yang lain tertidur karena semalaman mereka harus menjaga rumah itu. Sebelum azan berkumandang, Yuda dan Hasbi segera memasangkan kamera kecil dan perekam suara itu. Mereka berdua memasang itu untuk bukti pelaporan tindak kejahatan Rosa dan Bella. Saat selesai memasang kamera di ruangan kerja Rosa, Yuda melihat pintu ruangan di sampingnya terbuka. Kemarin ia rasa pintu itu tidak ada penghuninya, mengapa sekarang ruangan itu terbuka? Karena penasaran dengan sosok yang berada di dalam, ia melangkah pelan untuk melihat seseorang yang diikat kaki dan tangannya dan orang itu tertidur duduk di kursi kayu. "Ngapain, Kak?" tanya Hasbi. "Sut, jangan berisik nanti ketahuan. Itu siapa ya? Kok disekap juga?" "Aku juga gak tahu, Kak. Coba foto terus kirim ke Gus Fakih, siapa tahu dia kenal sama tuh orang," saran Hasbi. Yuda mengeluarkan handphone dari saku celananya. Dengan cepat ia memotret laki-laki yang tidak ia kenal itu. Keadaan pria di dalam ruangan itu sangat kekhawatiran, wajahnya banyak memar. Mungkin pria itu telah dipukul habis-habisan oleh para bodyguard di sini. "Haayoo," ucap seseorang sambil menepuk bahu Yuda dan Hasbi. "Astagfirullah," ucap Yuda. Pak Camat, jualan tomat yang beli harus hormat Pak Camat, ketiban papan matinya jam 8 dikuburnya tahun depan." Latah Hasbi mengucapkan kalimat itu dengan cepat hingga membuat Yuda dan orang yang membuat kaget tadi terbengong. "Latah lu panjang bener, Cil," celetuk Yuda. "Hehe, iya refleks, Kak. Ngapain lo berdua di sini?" "Bukannya jagain Tuan Azam," ucap Mito, salah satu penjaga di rumah itu. Yuda dan Hasbi saling menatap, berharap Mito tidak melihat mereka memotret pria di dalam ruangan itu. Kalau tercinduk pasti akan mendapatkan hukuman yang berat. "Tadi kebetulan lewat sini mau ke masjid, Bang. Lihat ruangan ini terbuka, takutnya itu orang kabur," jawab Yuda mencari alasan. "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah tuh Bang, udah azan subuh. Saya sama adik saya mau sholat ke masjid ya. Tadi di ruangan Azam udah ada yang jaga, Bang Mel," ucap Yuda. "Ya udah sono, awas jangan macem-macem kalian berdua di luar sana," ucap Bang Mito. "Siap bos, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Hasbi dan Yuda berjalan ke arah luar. Jarak masjid dengan rumah Azam tidak terlalu jauh, jadi mereka jalan kaki saja, hanya terhalang 4 rumah dari rumah Azam. "Masya Allah Bi, belum juga sholat subuh udah dikasih bidadari subuh aja," ucap Yuda yang tiba-tiba berhenti di depan gerbang masjid. Hasbi heran apa maksud perkataan Yuda tadi, bidadari subuh. Mereka masih di dunia bukan di surga, mengapa bisa ada bidadari? Hasbi melihat ke arah pandang Yuda, matanya berbinar melihat sosok yang dilihatnya. Sekarang Hasbi paham apa maksud perkataan Yuda tadi. Ternyata ada seorang perempuan yang baru saja masuk ke dalam masjid. Hasbi langsung mengusap wajah Yuda agar tidak menatap wanita itu lagi. "Jaga pandangan, Kak, bukan mahram," tegur Hasbi. "Fix jodoh gue itu, Cil," ujar Yuda. "Pede bener lu, Kak, siapa tahu dia udah punya suami." "Gue yakin dia belum nikah. Allah udah ngasih jalan ke masjid ini buat ketemu jodoh gue," tutur Yuda. "Ah terserah kakak deh, Hasbi masih bocil gak ngerti." Selesai sholat subuh, Siva mengecek handphone suaminya yang sejak tadi berbunyi notifikasi pesan masuk. Ia penasaran tapi takut tidak sopan membuka handphone itu, walaupun suaminya itu mengizinkannya, namun ia tidak berani dan merasa kurang sopan. Ketika Siva berada dalam lamunannya karena penasaran dengan pesan yang dikirim Yuda, Gus Fakih masuk ke kamar setelah pulang dari masjid sholat subuh berjamaah.
Siva keluar dari lamunannya lalu menghampiri suaminya. "Gus, ini Yuda kirim pesan dari tadi," ucap Siva sambil memberikan handphone pada Gus Fakih. "Kenapa gak kamu cek sendiri saja? Saya udah kasih tahu passwordnya." "Hehe, gak berani, sama Gusnya aja. Dia kirim foto." Betapa terkejutnya mereka berdua saat melihat foto seseorang yang Yuda kirimkan itu, foto Andre yang sedang disekap di rumah Azam. Ternyata firasat Siva benar tentang Andre, ia juga tertangkap oleh ibunya Azam. Ada satu pesan dilihat dari jamnya, pesan itu dikirim tadi malam, pesan itu dari ibu Azam. "Mereka berdua sudah saya amankan. Berhenti mencari bukti terbunuhnya Zahra atau saya akan buat mereka berdua juga pergi seperti Zahra." Siva semakin khawatir setelah membaca pesan itu. Ia tidak mau banyak nyawa yang hilang karena dia berusaha mengungkap kematian Zahra. Ia juga takut Yuda dan Hasbi juga akan terkena sasaran kejahatan Rosa. "Gus, kita berhenti aja ya," ucap Siva. "Maksudnya, kamu mau berhenti gitu aja hanya karena ancaman itu? Kamu bilang mendapatkan keadilan buat Zahra. Mana prinsip itu, Syif? Kamu udah berjuang sejauh ini demi Zahra, masa mau berhenti gitu aja?" ucap Fakih agar istrinya itu membuka pikirannya. Tapi Siva takut, Gus. Fakih menggenggam tangan Siva erat menenangkan ketakutan yang tiba-tiba menyerang istrinya. "Kamu harus yakin sama saya dan yakin sama Allah, pasti akan bantu kita." Setelah mengatakan itu ada pesan baru masuk ke handphone Gus Fakih. Nomor tidak dikenal, entah siapa mereka berdua juga tidak tahu. Gus Fakih langsung membuka pesan dan membacanya. "Tinggalkan Siva, maka Kak Andre dan Azam saya lepaskan." Bersambung.